jam kerja sudah selesai, tapi obrolan kita baru mulai. Selamat datang di After Hours. Hey. Hari ini kita lagi mau bahas satu topik. Yes. Nikah karena siap atau karena waktu terus jalan? Hot topic nih, hot topic. Yang lagi di crucial age, Yes. yang sudah mau mendekati umur 30, maybe merapat dulu. Ya, orang-orang yang udah di late 20s ya. Bener. Jadi di umur yang hampir 30 ini, pertanyaan yang sering muncul tuh bukan lagi ngapain? Aku masih lagi apa? Oh ya, apa ambisimu sih ya sih? Kapan nikah? Iya lagi. Pertanyaannya tuh banyak banget yang nanyain soal pernikahan ini. Kenapa ya orang-orang? But marriage di era ini tuh agak berbeda ya dengan yang dulu-dulu ya. Iya sih. Kalau dulu tuh kayaknya umur 23, 25 tuh ya normal aja menikah. Memang sudah matang lah umur segitu untuk nikah. Terus di saat dulu tuh kayaknya orang udah bisa punya rumah di umur-umur yang masih belia. Yes, harganya masih masuk akal. Terus banyak yang nikah sambil ngebangun dari nol gitu kan. Iya. Tapi sekarang gimana menurut kamu pandangan tentang marriage in this era? Marriage in this era menurutku masih banyak orang-orang yang karirnya belum stabil. Terus in this economy juga harga properti naik. Gila sih properti. Terus banyak yang masih mencari jati dirinya juga di umur yang umur 30 gitu. Dan relationship standar yang makin tinggi seiring berjalannya social media gitu. Standar tuh gimana tuh? Kayak misalnya banyak yang bilang kayak umur-umur kayak aku sekarang nih ya udah telat bet. Salah ya? Iya dong, bisa gak sih? Bisa. Kayak udah terlalu lama nih harus udah nikah gitu loh. Kayak udah mau 30 gitu nanti susah punya anak kayak gitu. Tapi kayak bukan itu deh relationship standard. Maksudnya kayaknya relationship standar di apa kayak sih how to yang ini gak sih yang kayak how to be a gentleman, how to cowok gini. Kayak cowok harus being a provider, terus apalagi sih kebanyakan being a provider, terus cewek juga harus kayak bisa bare minimum, gini. Terus kayak kalau di aku sih diskusinya kebanyakan kayak man being a provider aja sih. Bare minimumnya agak sekarang standar cowok tuh harus ditinggiin ya di mata. Karena kita dari POV cewek tuh jadi ngerasa kayak ada bare minimum versus effort kayak gitu. Ada yang kayak bare minimum tuh kayak gini, effort tuh kayak gini gitu, dibedakan gitu loh. Kayak gitulah, jadi kayak banyak yang bikin orang-orang jadi kayak think twice before they choose to get married. Apalagi ya sebenarnya aku I think it's a wise decision sih. Maksudnya, jadi kayak membandingkan juga gak sih? Atau masih cari yang not second opinion, lebih yang gara-gara ada social media ini standar orang naik jadi saling membandingkan? Ya bisa jadi, tapi di satu sisi menurut aku cara perspektifnya bisa dilihat dari kayak karena itu juga kita jadi think twice tadi yang aku bilang itu loh Bu. Kayak jadi punya insight baru kayak oh iya juga ya, kayak mungkin dulu zaman dulu kayak orang-orang ya buru-buru karena mereka ya banyak anak banyak rezeki gitu kan, ada juga kan itu ya nggak sih guys, filosofi kayak zaman dulu banget ya, banyak anak banyak rezeki, jadi kayak udah nikah harus punya banyak anak gitu. Sekarang mungkin orang-orang lebih bahkan ada pikiran kayak child free kayak gitu loh, karena mereka merasa kayak melahirkan anak di dunia yang sekarang lagi carut marut kayak gini, bumi gonjang ganjing tuh kayak sama aja kayak kita sebenarnya kasihan gitu buat anak kita, kayak kita bikin mereka tersiksa di dunia yang sekarang lagi nggak baik-baik aja gitu. Kayak banyak, kalau aku sih melihatnya dari kayak jadi insight gitu ya, jadi punya banyak pandangan dan jadi mikir kayak oh iya ya berarti to
commit in a relationship as in marriage, kayak kita harus benar-benar mempersiapkan, nggak hanya dulu mungkin banyak yang mikir kayak financial ya nggak sih, tapi pikir lagi soal mental juga, karena mungkin aku juga banyak baca-baca kali ya Bu. Aduh aku jadi kemana-mana nih, Lumayan. sorry. Well, kamu tadi bahas dari yang dia ngomongin tadi yang bisa aku rekap. Boleh. Sebenarnya berarti definisi siap menikah di zaman sekarang itu masih sama atau sudah berubah? Sudah berubah. Jadi lebih orang-orang tuh lebih gimana sih? Maksudnya aku lihat kan sekarang lebih orang nggak tahu ya, zaman dulu gitu nggak sih? Menikah di usia tua banyak nggak sih? Atau zaman sekarang doang? Zaman sekarang doang kan? Ya berarti definisi siap menikah sekarang udah berubah. Menurut kamu apa ya? Oke, gue akan siap menikah di saat apa? Coba. Ini make it short. Okay, I think for me, yang penting settle aja. Settle secara banyak loh, settlenya itu. Yeah, okay. Financially, secara kayak aku udah puas dengan diri aku udah bisa ngebahagiain aku udah bisa ngebahagiain orang tua aku. Maksudnya kayak aku udah bisa provide myself gitu loh. Jadi kayak di situ kan aku berarti udah set my standard kayak gini kan. Jadi ketika ada cowok yang mau serius sama aku, ya mereka tuh harus either mereka sesuai dengan standar aku, dan bahkan lebih jauhnya lagi mereka lebih dari aku gitu. Jadi aku nggak mau expect lower than the standard that I already put in myself gitu loh. Dari situ juga udah kebentuk gitu. Jadi ya no more wasting time, kayak benar-benar udah sama-sama punya goals untuk being committed and serious gitu loh. Karena kan lagi-lagi aku bilang pernikahan itu kan aku pengen sih insyaallah sekali seumur hidup, til jannah lah. Dan ya aku pengen juga pasangan aku nanti juga udah siap dan punya goals yang sama gitu sih. Oke, berarti siap menikah menurut kamu adalah mempunyai goal yang sama dan sudah settle. Di situ kamu oke, kita nikah nih. Yes. Oke. Ya sebenarnya banyak juga sih faktornya, tapi ya biar banyak gitu faktornya. Ya. Menurut dia itu the key point. Yeah. Nah, menurut aku pribadi siap menikah itu kalau ditanya nggak akan ada sih. Kalau mau kapanpun itu ditanya siap nikah enggak. Karena menurut aku pernikahan itu justru adalah landasan utama kalian learning each other. Kayak selama pacaran itu cuman ya udah basar pengenalan aja. Once you reach di pernikahan baru tuh titik mulainya. Makanya ditanya siap nikahnya pas apa, yang nggak akan ada yang siap karena nanti kompleks banget setelah menikah justru baru kelihatan semua. Benar sih. Ya itu ada benernya juga, tapi ya menurut aku juga ada before-nya yang harus dipersiapkan juga, yang setidaknya settle emang ready. Ya settle susah juga sih, karena kan settle tiap orang beda-beda pastinya. At least yang tadi aku bilang, if I can provide myself misalnya kayak sekian gitu, kayak sekian asin, nggak hanya uang juga sih, kayak ngerti nggak sih, dan itu turunannya banyak banget sebenarnya gitu. Kalau Dimas juga nggak cukup nih memorinya nih. Intinya ya itu sih, ya mungkin another story guys. Kalau nggak bisa komen lah, maksudnya karena dia tuh apa sih kayak gitu, ntar aku bisa bantu di komen. Karena susah juga kalau settle ya aku bilang tadi gitu loh. Tapi intinya ya udah mapan lah ya, sudah. Iya, karena ya apalagi mau dari nol. No way. Sudah menikah kita nggak ada yang tahu loh. Maksudnya setelah menikah what happen next juga. Iya benar. We don't know. Kalau misalnya tiba-tiba amit-amit bangkrut, ya lo harus mulai lagi dari nol, nggak settle dong. Iya, that's why kayak harus ada financial literacy yang bagus juga gitu, yang udah harus dipersiapkan gitu loh dari sebelum nikah kan kita pasti akan diskusi gitu kan. Oke, aku punya segini untuk tabungan aku, kayak oke kamu segini, oke for this and for that. Pokoknya banyak buat komunikasi sebelum akhirnya kita ready for marriage kan. Itu sih yang emang perlu diskusi kan, emang siap realistis lah. Iya, kayak siap nggak siap ya harus siap sih, ya nggak tahu deh, ya gitu deh. Ya itu kan kalau tadi yang kamu ngomong itu kan dari pasangan ya. Kita punya perspektif yang berbeda. Kalau dia kan yang harus settle, kalau aku ya udah nggak akan pernah siap lah. Nah kalau tadi dari pasangan, sekarang kita ngeliat dari lingkungan. Are we looking for love atau feel secure sama diri kita? Contoh nih, kalau hari ini semua tekanan sosial itu hilang, apakah kamu masih ingin menikah? Karena menikah menurut aku tuh ada banyak faktor. Ada orang yang menikah karena cinta, karena saling mengasihi. Ada yang memang gue nikah karena gue takut sendirian, gue nikah karena gue mau punya anak.
gue mau menikah karena usia gue udah cukup, atau gue menikah karena ya kalau gue gak nikah gue gak dianggap, ya lu tidak hidup selayaknya manusia gitu loh. Nah kalau dari pandangan kamu sendiri dalam pernikahan gimana Nat? Kalau anggaplah tekanan sosial ini gak ada deh gitu, dari kamu sendiri, gue mau menikah tuh karena apa? Best friends for life aja, jadi punya best friends for life. Punya teman hidup lah ya. Tapi aku nggak mau ngomongnya teman hidup lagi, aku pengen ngomongnya best friends for life, sahabat sampai mati. Okay. Is is marriage that easy? Maksudnya Ya it's not that easy, tapi kayak I wanna, kayak aku pengen partner aku juga also my best friend. Jadi kayak we're doing it fun, kayak best friend aja. Gimana sih, kayak ada asiknya. Kayak kalau dari itu juga kayak us against the problem, kayak ya udah, gimana ya, bingung jelasinnya. paham. Jadi dia memandang pernikahan tuh as a lovely yang kalian bisa dia karena memang anaknya komunikasi banget, jadi dia merasa dalam pernikahan gue akan bisa lebih bisa apa ya, ada temen ngobrol, ada temen yang untuk discuss solve the problem gitu loh. Iya, terus kayak itu cara bisa pandang dia nih, experience anything, karena aku orangnya kayak aku wanna explore the world. Aku pengen try everything, kayak apapun itu, kayak sports or apa ya, literally apapun itu sih. Jadi kayak pengen yang punya, ngerti gak sih? Itu aku bilang kayak best friend aja. So Nat, jadi sebenarnya are we looking for love atau untuk feel secure aja? Kamu bayangin ya, maksudnya gimana? Kalau misalnya hari ini semua tekanan sosial itu udah hilang gitu, apakah kamu masih mau menikah? Karena ada orang value-nya beda-beda ya. Ada orang yang mau menikah karena cinta, ada yang karena takut sendirian, ada yang karena tuntutan, ada yang karena usia gitu. Masih mau menikah. Wah, ya dia Gak tahu sih. dia very loving person sih, sedangkan aku yang very realistic. Masih, tapi nggak tahu sih sebenarnya. Kalau bisa mau, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nggak maksa. Mungkin kalau aku melihat dari sisi kamu ya Nat ya, kamu menikah mungkin ada rasa aman itu loh, you have someone to lean on. Iya sih, you have someone that protects you. Well, betul, karena aku only child. Terus pasti aku tahu kayak sekarang aja sepupuku yang udah nikah, yang seumuran sama aku, ya udah hidupnya masing-masing gitu loh. Dan I know kayak every person has their own life gitu kan. Jadi kayak kayak kalau misal ya, sebenarnya I have my best friend juga sih, cuma ya dia juga akan sibuk dengan nanti ketika mereka married juga dan punya anak. Ya aku tahu mereka nggak bakal abandon me juga sih, cuma kayaknya emang bener sih yang ibu bilang, kayak I think it feels nice kalau punya someone to go home to. Yeah, true. Gini, jadi pandangan Nadia itu adalah setelah menikah dia akan mempunyai seseorang yang dia go home to stuff ya. Nah kalau aku punya pandangan setelah menikah, aku percaya dengan cinta itu luntur. Jadi aku kayak memprepare in marriage itu aku harus gimana ya untuk taking care of, mengasihi tanpa batas itu akan seperti apa. Karena aku percaya setelah menikah hubungan itu justru baru mulai. Makanya orang zaman dulu bilang, lu gak usah pacaran lama-lama, ntar juga nikah juga akan mengenal. Which is true, baru realistisnya baru kelihatan sekarang. Dan tapi kalau misalnya buru-buru pun ada sebenarnya the part yang bahaya. Karena gini loh Nat, aku seremnya dari pola pikiran Nadia ya, dari pandangan aku adalah dia melihat menikah itu sebenarnya bukan orang lagi yang nemenin kamu di only on your weekend gitu loh. Tapi dia akan menjadi orang yang menemani di versi terbaik ataupun terburuknya kamu. Betul. Dan kamu nggak takut dengan itu? Enggak lah. Ya, kamu jadi lebih excited dengan hal itu ya. Oh, gue punya sama. Karena kan sebelum, maksudnya itu bukannya hal yang harus sudah kita tahu dari awal ya. Sebelum kita memutuskan untuk menikah, maksudnya kayak iya nggak sih, harusnya kan udah tahu dong.
Tapi kan it's a gambling. Kamu akan lebih nyesel mana gitu loh. Menikah dengan orang yang salah. Gimana ya, gambling. Kamu selama pacaran itu menurut aku ya udah, itu just the surface. Once you nikah, Makanya ada yang namanya mau gue masukin kan agama. Kalau ngomongin agama berat juga. Kan di Muslim gak boleh berpacaran kan? Oke lah, maksudnya kita jangan kalau itu ntar jadi debat kusir nih. Maksudnya jadi dasarnya aja, maksudnya as in kayak ketika menikah kan ada bahasan tuh akhirnya aku juga baca kayak sebagai qawam, sama satunya lagi apa ya? Ada pernah dengar nggak? Iya, kayak dimana ketika dalam suatu pernikahan itu laki-laki itu sebagai qawam gitu, wanita tuh sebagai apa? Aku lupa deh. Bentar aku coba cari ya, wanita. Balik lagi, qawam itu artinya merujuk pada seorang laki-laki sebagai pemimpin, pelindung, penanggung jawab, serta penegak keadilan dan kebaikan bagi keluarganya gitu. Makanya harus berpegangan, maksudnya kayak itu yang aku pengen sih. Makanya aku pengen banget sejujurnya punya imam yang bisa ngelit aku gitu kan. Dan kita berdua sama-sama, ya kita masih nggak suci banget lah ya, tapi punya pegangan dasar gitu ya, itu terhadap agama gitu. Jadi makanya sebenarnya pengen juga punya suami yang takutnya juga takut sama Tuhan gitu loh. So berarti sebenarnya, Tapi bukan berarti ini ya Bu, apa? kayak ada juga aku yakin banget ada komen kayak halah ada juga yang gini-gini tapi kayak gini-gini. Aduh, balik lagi ke orangnya, sumpah itu mah. Ngerti gak sih? Sekitar ada juga tuh kejadian yang agama banget tapi gini mukul tapi gini kayak gitu loh. Makanya pada intinya ya balik lagi deh ke masing-masing orang gitu loh. Kan lu yang tahu pasangan lu gitu loh. Susah. Gambling. Makanya baru tadi siang kita bahas, aku gak percaya dengan the word I love you, karena cinta itu luntur, balik lagi. Tapi mengasihi seseorang itu yang susah. Jadi saat udah menikah, kamu mengasihi dia dalam kondisi apapun, kamu rela bilang maaf seberapa banyak pun, saling memahami, ya itulah, itu yang susah menurut aku. Dan I don't know, aku kayaknya belum ready. Apakah aku akan bisa sekuat itu gitu loh. Walaupun Indian orang-orang bilang kayak udah jalanin aja, toh juga nanti lu akan kayak ada jalannya sendiri gitu loh, lu akan melalui itu sendiri. So balik lagi ke pertanyaan kita, so what does ready actually mean? Kalau tadi siap menikahnya karena dia udah ngerasa udah settle, udah apa lagi Nan? Udah kayak settle, udah punya rumah, udah punya mobil. Enggak lah, gila. Itu mah gila juga. Nggak gitu. Makanya tuh tetap dibelok-belokin sama orang-orang. Maksudnya kayak ketika aku udah bisa nge-provide diri aku sebagaimanapun itu gitu, aku pengen pasangan aku at least standarnya sama kayak, ngerti gak sih, kayak dia bisa provide sama kayak aku or lebih dari aku gitu loh. Karena kalau misalnya less dari aku ya sama ya ngapain gitu loh. Maksudnya apalagi mau kemana? Dia melihat dia melihat sosok suami itu sebagai pilarnya, as a home to come home, rasa aman gitu loh. Balik lagi pandangan kita beda nih. Kalau aku melihat satu rumah tangga tuh yang ya udah di build up bareng. Paham gak sih? Ngerti. Jadi kayak ya udah, kalau lu nggak bisa sini gue gitu. Itulah. Tapi ya aku melihat orang woman in Manfield. Kita berbeda banget cara pandangnya. But menurut aku, kalau orang siap menikah itu berarti dia ada 4 poin nih. Bisa berkomunikasi saat marah, bisa menyelesaikan konflik tanpa kabur, bisa bertumbuh bersama, dan tahu bahwa cinta aja tuh gak cukup. Emang cinta itu gak cukup. Mau dikasih makan apa gue? Cinta. Hello. Gak mungkin dong, gak kenyang. Iya, cinta aja gak cukup, benar. Kita bener-bener yang balik lagi tadi, dari komunikasi, cara nyelesain konflik, ya balik lagi lah mengasihi. Gimana cara dia ketika marah? Iya. Apakah temperamen? Apakah bentak-bentak? Apakah mukul?
siap atau enggaknya sih menurut aku ya itu balik lagi ke masing-masing orang karena tiap orang timingnya beda-beda dan sekali lagi kita nggak race in life, kita maraton, kita punya waktunya masing-masing. Jadi buat yang sobat Taruners ada yang belum nikah, ya take your time. Buat yang udah menikah, boleh sharing gimana pernikahannya. Dan ya semoga perspektif sharing kita hari ini bisa jadi insight buat teman-teman. Kalaupun ada yang nggak baik nggak usah diambil, ambil yang positifnya aja. So, buat kalian yang di luar sana, I don't know about the way you think about marriage. Ternyata masing-masing orang tuh ternyata punya perspektifnya sendiri dalam melihat pernikahan. Ada yang melihat pernikahan itu sebagai suatu surga, ada yang melihat pernikahan itu as a challenge, ada yang melihat pernikahan itu sebagai something yang kalian mau bangun sama-sama, rumah tangga gitu. Itu tergantung masing-masing dari kalian. Dan menurut aku, kapan sih ready-nya? Nggak ada standar khusus untuk menentukan kalian siap atau enggak. Bukan itu umur, bukan itu kedewasaan, nggak ada semua. Kesiapan itu hanya terjadi di standar masing-masing orang. Betul. Jadi kalau besok semua orang nanya kamu kapan nikah, ya nggak perlu ngerasa terburu-buru karena semua orang punya pace-nya masing-masing. Benar, karena hidup adalah maraton, bukan lari pendek. Iya, bukan race yang harus kita kelarkan hari itu juga. Iya, ribet banget ya, lagian juga mau bayarin emang WO sama venue gue. Ya udah, sekian aja buat pembahasan kita tentang pernikahan in the age of 30s ini. See you guys on the next episode. Jangan lupa untuk follow social media kita di Tarun Haji Bangunan. Bye-bye. Bye.